Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang pluralisme di Indonesia. Simak baik-baik videonya ya. Pluralisme atau kemajemukan atau keanekaragaman masyarakat Indonesia. Apa itu pluralitas? Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak atau majemuk. Yang dimaksud pluralitas atau masyarakat majemuk adalah suatu kondisi masyarakat yang mempunyai lebih dari satu tatanan sosial, kultural, ekonomi, politik yang berbeda satu sama lain. Adapun bentuk-bentuk pluralitas atau kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 1. Pekerjaan, 2. Suku bangsa, 3. Agama, 4. Budaya. Mari kita bahas satu persatu tentang aspek-aspek atau bentuk-bentuk pluralitas atau kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas pluralitas pekerjaan. Ada dua jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan formal dan pekerjaan non-formal. Pekerjaan formal memiliki ciri-ciri: 1. Terikat dengan sistem yang berlaku. 2. Ada aturan yang mengikat dalam bekerja. Contohnya, jam kerja, sistem gaji atau upah, tugas dan tanggung jawab, dan lain-lain. Contoh pekerjaan formal yaitu guru, dokter, pegawai bank, karyawan di pabrik atau toko, buruh. Sedangkan pekerjaan non-formal, ciri-cirinya adalah: 1. Bekerja secara mandiri, tidak tergantung pihak lain. 2. Tidak ada aturan yang mengikat. 3. Hasil tergantung usaha individu. Contohnya, tukang becak, pedagang keliling, online shop, petani. Berikutnya, saya akan membahas tentang pluralitas agama di Indonesia. Ada beberapa agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan satu lagi Konghucu. Di sini saya sudah menyajikan diagram prosentase agama di Indonesia. Dapat dilihat di sini, Islam sebagai agama yang mayoritas sebesar 87,2%. Dan di dalam agama-agama yang diakui di Indonesia, ternyata masih majemuk atau plural juga. Contohnya dalam agama Islam, di sini ada beberapa ormas atau organisasi masyarakat. Di antaranya ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, dan ada FPI. Berikutnya, saya contohkan lagi kemajemukan dalam Hindu. Masyarakat Hindu terbagi menjadi dalam beberapa kasta. Yang pertama, kasta Brahmana. 2. Kasta Ksatria. 3. Kasta Waisya. 4. Kasta Sudra. 5. Kasta Paria.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang pluralitas suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran identitasnya. Ciri suku bangsa yang membedakan dengan suku bangsa lainnya yaitu ciri fisik, seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, dan lain-lain. Bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Ada banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia. Di sini saya sudah menyajikan diagram tentang suku bangsa di Indonesia berdasarkan data tahun 2000. Di sini ya, suku yang paling besar adalah suku Jawa sebesar 41,8%. Selanjutnya suku Sunda sebesar 15,4%. Kemudian disusul ada lagi suku Madura, suku Minangkabau, suku Betawi, suku Bugis, dan lain-lain. Di sini saya juga sudah menyajikan ini contoh keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Kalian dapat melihat dari sisi pakaiannya ya, adat istiadat pakaiannya itu berbeda satu dengan yang lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang pluralitas budaya di Indonesia. Ada beberapa pengertian tentang budaya. Budaya adalah keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu masyarakat. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karya manusia. Ada beberapa unsur kebudayaan, yaitu 1. Sistem pengetahuan, 2. Teknologi, 3. Kesenian, 4. Religi, 5. Bahasa, 6. Sistem ekonomi, 7. Sistem sosial. Kalau kamu mengira yang dimaksud budaya itu skupnya hanya kesenian saja, itu adalah hal yang keliru. Semua hasil cipta, rasa, dan karya manusia itu disebut sebagai kebudayaan. Kebudayaan juga tidak harus yang kuno. Yang modern pun itu juga termasuk kebudayaan. Contohnya di sini ya, cara bertani itu masuk sistem ekonomi. Ini juga bagian dari budaya manusia. Kemudian di sini ya, ada gambar anak-anak yang sedang belajar menggunakan HP. Mungkin mereka sedang daring ya, karena ada suatu hal yang menyebabkan mereka harus belajar online, misalnya karena ada pandemi. Ini masuk dalam sistem pengetahuan dan teknologi. Dan masih banyak contoh unsur budaya yang lainnya. Ada 3 wujud kebudayaan. 1. Ide atau gagasan. Contohnya, sistem norma, peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, wujudnya berupa aktivitas atau tindakan. Contohnya, tarian, kesenian, lagu, baik lagu daerah maupun
modern. Artefak atau benda, contohnya kain batik, peralatan masak, HP, laptop, alat transportasi, dan lain-lain. Sekarang, mari kita membahas mengapa terjadi pluralitas atau kemajemukan di Indonesia. Kita bahas penyebabnya ya. Yang menjadi faktor penyebab pluralitas atau kemajemukan masyarakat Indonesia yaitu 1. Sejarah, 2. Letak geografis, 3. Iklim. Kita bahas satu persatu faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu faktor sejarah. Ada dua aspek sejarah yang menyebabkan pluralitas atau kemajemukan di masyarakat Indonesia. 1. Kedatangan nenek moyang. 2. Pengaruh bangsa pendatang. Untuk kedatangan nenek moyang, secara umum sejarawan berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yaitu daerah di wilayah Cina bagian selatan. Mereka datang dalam 2 gelombang, yaitu 1. Tahun 1500 sebelum Masehi, disebut Proto-Melayu. Mereka menurunkan suku Batak dan Toraja. Gelombang yang kedua datang pada tahun 500 sebelum Masehi, disebut Deutero-Melayu. Mereka menurunkan suku-suku bangsa di Indonesia selain Batak dan Toraja. Kemudian, faktor sejarah yang lain yaitu pengaruh bangsa pendatang. Bangsa yang pernah datang dan mendiami Indonesia yaitu 1. Cina, 2. India, 3. Arab, di sini termasuk Mesir, Persia, Maroko. 4. Eropa, yaitu Belanda, Inggris, Portugis. Bangsa yang datang ke Indonesia seperti Cina, India, negara-negara Arab, dan Eropa ini membawa pengaruh dalam bidang budaya, kemudian dalam bidang agama, bahasa, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi majemuk atau plural. Berikutnya, faktor penyebab pluralitas atau kemajemukan di Indonesia yaitu faktor geografis dan faktor iklim. Untuk faktor geografis, seperti kalian ketahui, wilayah Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan. Di sini tentu saja ya, pulau-pulau ini memisahkan penduduk Indonesia. Tentu saja di sini menyebabkan masyarakat itu menjadi majemuk. Masyarakat Jawa dengan masyarakat di wilayah Sumatera itu tentu saja akan berbeda kebudayaannya. Begitu pula dengan masyarakat di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Pulau Bali, Pulau Sumbawa, Pulau Seram, dan lain sebagainya. Kemudian lagi, misalnya ya, di sini di wilayah Sumatera, tentu saja di sini ada daerah pinggir pantai, ada wilayah pedalaman. Ini juga menentukan, membedakan masyarakat yang ada di pinggir pantai dengan yang ada di pedalaman. Mereka berbeda sifatnya. Misalnya yang di wilayah pantai itu biasanya masyarakatnya lebih terbuka. Sedangkan yang ada di daerah pedalaman, mereka lebih tertutup kepada budaya asing.
Untuk faktor iklim atau cuaca, di sini tentu saja ya membedakan misal dari sisi pekerjaan. Orang yang tinggal di daerah pegunungan ini memilih pekerjaan sebagai petani. Tentu saja budaya yang dikembangkan pun berbeda dengan di wilayah pantai. Wilayah di pantai mereka memilih pekerjaan sebagai nelayan atau mengembangkan pariwisata di bidang kebaharian atau di bidang kelautan. Demikian penjelasan saya tentang pluralitas atau kemajemukan atau keanekaragaman masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian memahami materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.